selamat datang kembali di Jurnal Kehamilannya Akiko episode 3. Di video kali ini aku bakalan bahas 5 hal penting atau 5 benda terpenting yang wajib ada di kehidupan sehari-hari aku semenjak kehamilan pertamaku ini. Apa aja aku bakalan bahas satu persatu, terus signifikansinya seperti apa, harganya berapa, dan kenapa aku butuh mereka untuk menunjang keseharianku. Tapi aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channelnya aku ini, tolong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, komen, share, bantu aku untuk menumbuhkan channel ini. Dan kedepannya kita bakalan banyak lagi video tentang parenting mostly, tentang kehidupan sehari-hari di Irlandia, tentang belajar bahasa Inggris juga, di short bakalan ada. Oke, without further ado, let's check this out. So, benda pertama yang aku beli dalam perjalanan kehamilanku yang pertama ini adalah ini, atau we call it a pregnancy pillow. Jadi ini tuh bentuknya tuh kayak ular, kayak pisang melengkung kayak gitu. Soalnya di Ireland ini kita kan nggak ada guling ya, jadi kayak aku tuh terbiasa tidur tanpa guling selama sejak tinggal di sini dari 2016 dan nggak pernah bawa juga dari Indo. Nah cuman pas kemarin mulai gede nih perut gitu kan, tidur udah nggak enak lagi kalau misalkan telentang gitu kan, itu harus sudah miring, dan ngerasa banget butuh banget yang namanya guling. Terus akhirnya aku beli ini dari Amazon karena banyak yang rekomendasiin juga kamu harus beli pregnancy pillow. Terus ini tuh bentuknya kan nggak lurus kayak guling kan, jadi melengkung kayak gitu, jadi tidurnya nyamping. Ininya kita taruh di antara kaki kita, terus di depannya kita masih bisa tetap peluk kayak guling, tapi juga ada ekornya yang bisa nge-support punggung kita gitu. Karena makin besar kehamilan itu sebetulnya makin susah untuk tidur miring, lurus miring kayak gitu loh. Jadi kayak harus agak sedikit nyender kayak gitu. Jadi di belakangnya tuh harus ada support kayak gini. Dan ini tuh membantu banget. Sampai sekarang aku pertama beli ini bulan Desember akhir, Januari awal kalau nggak salah. Dari Januari itu sampai sekarang aku nggak bisa tidur kalau nggak ada ini. Bahkan kadang Connor pun pakai si guling ini karena emang enak banget dan bisa bantu tidur lebih nyaman buatku ya gitu. Cuman mungkin untuk beberapa orang case-nya beda-beda. Ada temenku yang dia cuman butuh bantal aja diganjel, ditaruh di antara kakinya dia kayak gitu. Tapi ini tuh adalah benda penting banget semenjak aku hamil yang harus selalu ada. Kalau nggak ada ini aku nggak bisa tidur. Yang kedua nih adalah ini, Cicaplast Balm B5 Plus. Ini tuh penting banget, benda terpenting selama perjalanan kehamilanku, karena hal pertama yang berubah dari tubuhku itu adalah kondisi kulit. Jadi mukaku itu sebetulnya normal, tapi pas aku hamil dia kondisinya jadi super kering. Jadi aku tuh tahu aku hamil sekitar minggu ketiga bulan November, dan itu adalah udah usia kehamilan ke 7 minggu. Nah dari situ tuh masih oke. Beberapa hari kemudian setelah itu aku pakai skincareku yang dulu, itu mukaku kerasa banget kering, terus kayak agak mengelupas. Dan ketika aku pakai skincare yang dulu aku pakai itu perih banget, meskipun sebetulnya skincarenya itu adalah vegan skincare, terus dia bilang juga friendly untuk ibu hamil dan ibu menyusui kayak gitu, tapi di aku nggak cocok. Jadi akhirnya aku buang itu literally semuanya, dari mulai pencuci muka, toner, serum, krim siang, krim malam, semuanya aku buang. Dan aku bener-bener research brand apa yang paling cocok untuk ibu hamil. Tapi balik lagi sih, setiap orang hamil kondisinya beda-beda gitu. Dan meskipun again aku mention tadi si skincare yang aku pakai dulu itu cocok untuk dibilangnya pregnancy friendly, tapi ternyata di kulit aku nggak cocok. Akhirnya aku research pertama kali pas lagi hamil itu aku ganti skincare ke Caudalie, dia French brand kayak gitu. Dan aku beli yang starter kitnya karena takutnya cocok. Aku beli toner, serum, sama krimnya dia. Terus pencuci mukanya aku ganti pakai CeraVe yang gentle water based cleanser kayak gitu. Itu cocok banget sampai sekarang aku pakai. Dan alhamdulillah si Caudalie yang starter kit itu aku juga cocok. Nah
disclaimer, nggak semua skincare dari Caudalie itu adalah pregnancy friendly. Jadi aku lihat di websitenya mereka, dan mereka kasih note di setiap detail produknya, produk mana aja yang pregnancy friendly. Jadi yang aku beli ini, aku lupa seriesnya apa karena udah habis juga. Dia ini ada detailnya di bawahnya, dia pregnancy sama breastfeeding friendly. Terus aku beli yang itu dan ternyata alhamdulillah cocok. Kulit mukaku mulai membaik tapi masih kering, masih agak mengelupas. Akhirnya aku research, beli ini. Aku tuh baru pakai ini tuh dari bulan Desember, meskipun sebetulnya aku tahu ini tuh udah viral dari lama. Terus akhirnya aku pakai ini dan cocok banget. Nggak nyampe 2 hari, pokoknya di hari pertama aku pakai Cicaplast Balm ini, si kering di daerah sini sama sini tuh langsung sembuh kayak gitu. Besok paginya aku bangun, dia udah nggak mengelupas dan udah nggak kering lagi gitu. Jadi kayak aku rasa kulit mukaku keringnya itu sembuhnya pakai ini, karena memang ini ngobatin untuk kulit yang iritasi juga. Ini gentle banget buat kulit yang iritasi, dan dia nge-hydrates banget, dan dia nyembuhin si kulitnya kayak gitu. Jadi dari semenjak itu aku harus selalu bawa ini. Bahkan kalau misalkan aku ke kantor, di kantor kan kadang aku wudhu lagi kalau misalkan lagi apalagi sekarang sering banget ke toilet pipis. Jadi sering tiap mau sholat pasti wudhu di kantor, dan ini selalu aku bawa karena kalau misalkan abis wudhu kan si moisture dari kulit muka ke cuci ya gitu. Jadi aku harus reapply ini supaya si kulit aku tetap terhidrasi. Jadi ini tuh yang menyelamatkan kulit kering muka aku. Sampai sekarang aku harus selalu bawa ini. Jatuh. Dan ini adalah tube ketiga. Awet banget sebetulnya, ini kecil. Ukurannya cuma 40 gram, tapi ini bisa last lebih dari sebulan buat aku. Nah, benda ketiga dan keempat ini juga masih produk yang ngebantu untuk kulit aku. Ketiga adalah ini, Bio Oil, udah mau habis. Aku karena beli yang kecil, soalnya takut nggak cocok lagi. Meskipun semua orang rekomendasiin ini bagus dan cocok, tapi kan kita nggak tahu ya. Jadi aku beli ini untuk aku balur di area perut, dan aku pakai ini juga kalau misalkan aku minta Connor untuk pijitin punggung aku, karena makin gede kehamilan itu makin sering dan makin kerasa sakit punggungnya. Jadi kayak aku sering banget dipijitin sama Connor, dan aku pakai Bio Oil ini terutama di area perut. Habis mandi aku pasti langsung balur ini untuk menghindari stretch mark. Now, bukan karena aku nggak mau punya stretch mark. Jujur aku nggak peduli sih sebetulnya dengan stretch mark. Cuman karena sekitar sebulan yang lalu lah, pas perut mulai melar, kayak mulai kerasa gatal-gatal di area perut, terus di bawah payudara kayak gini, terus di sekitar payudara juga. Jadi aku pakai si Bio Oil ini untuk mengatasi gatal-gatal di area perut sambil kayak dipijit kayak gitu, diurut lembut di area perut kayak gitu. Dan ini tuh ngebantu banget juga. Jadi sama sekarang sih aku nggak ngelihat ada any single stretch mark di perut aku. Nggak tahu karena ini, kan tahu karena emang ya nggak ada aja gitu kan. Cuman ya aku selalu pakai ini tiap hari, dan hampir tiap malam sebelum tidur aku minta Connor balurin ini di perut aku sama di punggung, sekalian minta dipijitin. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Aveeno Skin Relief Soothing Lotion. Ini yang nyembuhin aku dari gatel-gatel sebadan badan. Karena selain digatel di perut, aku tuh gatel sebadan badan, apalagi di kaki, area betis sama di daerah ankle ya, di dekat mata kaki itu gatel luar biasa. Dan area paha juga, apalagi kalau lagi tidur kan gak kerasa tuh. Kadang aku garuk-garukin sampai pas bangun kelihatan udah merah-merah, sampai ada luka-luka dari si bekas garukannya itu. Jadi kayak emang parah banget sih gatel-gatelnya di tangan juga gitu. Akhirnya temanku nyaranin untuk coba pakai Aveeno. Aku tahu kalau misalkan Aveeno tuh bagus banget untuk ngatasin masalah kulit kayak gitu. Cuman aku belum pernah nyoba yang emang ini tuh untuk kulit gatal-gatal. Terus akhirnya aku beli ini tube pertama 200 ml. Aku beli sekitar sebulan lalu dan sekarang masih ada. Aku pakai tiap hari, sehari 2 kali, abis mandi terutama, untuk ke semua badan, kecuali perut. Kalau perut aku pakai tadi yang Bio Oil. Jadi ini aku pakai di tangan sama kaki aja gitu. Sebetulnya nggak sebadan-badan juga sih, kaki sama tangan. Tapi ini tuh dia claim moisturizes
and relieves itchy sensations caused by dryness, dry, sensitive, and irritable skin. Jadi emang dia ngeklaim dia ngebantu untuk nyembuhin, nggak nyembuhin sih, dia nggak bilang nyembuhin, ngebantu kulit gatal-gatal yang disebabkan oleh kulit kering, kulit sensitif, dan kulit yang iritasi. Dan kayaknya kulit aku ini mungkin kering kali ya gitu, karena kan kalau kulit muka dari pas pertama aku hamil aku tahu oh kulit muka aku kering, jadi kayak aku beli banyak skincare yang emang khusus untuk kulit kering yang ramah ibu hamil. Jadi kalau kulit muka lebih terurus, sedangkan kulit badan kayak kadang aku malas aja pakai body lotion sampai aku ngerasa kulit aku gatal-gatal banget, dan itu mungkin karena kering juga atau mungkin dari hormon, aku nggak tahu. Karena kebanyakan ibu hamil itu pasti ngalamin yang namanya kulit gatal-gatal, dan ini ngebantu banget. Jadi ini penting banget buat ngatasin gatal-gatal di kaki sama di tangan aku. Jadi selalu pakai ini. Dan hasilnya juga semenjak aku rutin pakai ini, si kulit itu lebih lembut aja gitu. Testimoni suami aku selalu bilang kalau misalkan sebelum tidur pas dia megang kaki aku, kok halus banget sih ya pakai ini. Yang terakhir, benda kelima yang juga penting banget yang selalu aku pakai setiap hari adalah breast pad atau nipple pad. Ini mereknya Lillet's. Aku beli di farmasi di sini di Ireland. Jadi ini tuh maternity breast pads buat ibu hamil. Aku mulai pakai ini sekitar 3 minggu yang lalu, 2 minggu mungkin. Karena pas memasuki usia kehamilan 24 atau 25 minggu, itu nipple aku payudara mulai leaking. Jadi leaking itu rembes. Nggak tahu apakah kalian yang sudah pernah hamil atau sekarang lagi hamil ngalamin ini atau enggak, tapi payudara aku itu rembes tiap hari. Jadi kayak dia udah mulai memproduksi susu kan, ASI. Jadinya setiap bangun tidur, bahkan kadang kalau lagi nonton TV atau lagi beraktivitas itu kayak tiba-tiba kalau lagi pakai kaos kelihatan banget basah gitu. Jadi akhirnya selalu pakai ini setiap hari. Kalau misalkan nggak pakai ini udah pasti kelihatan banget di baju aku dia basah. Apalagi kalau misalkan ke kantor aku wajib pakai ini. Jadi dia tuh bentuknya kayak menstrual pad kayak gitu. Jadi ada ukurannya juga sih sebetulnya, ada small, medium, sama large. Tapi yang si Lillet's ini kayaknya ukurannya cuma 1, dan ini yang paling cocok sama aku. Jadi dia ada bungkusnya kayak gini, terus misalkan kalian buka, coba aja kita buka satu ya. Jadi kalau dibuka kayak gini, ini tuh kayak literally kayak menstrual pad. Jadi yang ininya tuh yang nempel ke si payudara. Terus ini ada kayak semacam lemnya kayak gitulah. Ini ditempelin ke si bra kita gitu. Sama kayak kalau misalkan menstrual pad itu kan ada yang semacam lem kayak gini juga yang ditempelin ke celana dalam kayak gitu. Nah ini pun sama fungsinya, dan ini juga adalah benda penting yang aku selalu pakai setiap hari. Makanya ini tuh adalah benda penting yang harus ada di rumah aku sekarang. Jadi ini tuh bisa aku pakai dari sekarang pas masih hamil sampai nanti ketika sudah menyusui. Mudah-mudahan insya Allah ASINya juga banyak, karena dari sekarang udah kayak rembes tiap hari. Kayak aku assume oke, mungkin aku akan memproduksi cukup ASI untuk anakku, insya Allah. Right, anyway, itu adalah kelima benda yang wajib aku miliki selama kehamilan ini, dan aku nggak bisa hidup tanpa mereka untuk saat ini. Jadi memang aku pakai setiap hari ke semuanya. Kalian share apa sih benda terpenting yang harus kalian miliki dan kalian selalu bawa-bawa atau kalian selalu pakai setiap hari selama kehamilan ini. Share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, sama share video ini. Sampai jumpa di Jurnal Kehamilan episode selanjutnya. Bye-bye!